dalam doa. Silakan. Kak Eci, maju. Sebelum Ibu masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang Ibu akan sampaikan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah membuat nasi goreng? Buat di mana itu? Di rumah. Yang mau menjawab acungkan tangan. Apa saja yang kalian buat pada saat membuat nasi goreng? Siapa yang bisa? Yang pertama, buat apa dulu? Selanjutnya apa lagi sampai nasi goreng itu masak? Ya Eci, langkah yang pertama, buat apa dulu? Memasang kompor dan menaruh wajan. Ya, mau masang kompor, pasang kompor lalu taruh wajan. Itu yang langkah yang pertama menurut Eci. Yang kedua, Kim. Menaruhkan minyak. Ya, menuangkan minyak di dalam wajan. Minyak apa itu? Goreng. Ya, minyak goreng. Terus langkah selanjutnya apa lagi? Buat apa lagi? Tadi kita duluan, angkat tangan duluan. Menaruhkan bumbu. Ya, masukkan bumbu ke dalam wajan yang sudah berisi minyak. Oke, bagus. Yang berikut, Noni, apa lagi? Menaruhkan nasi. Ya, masukkan nasi. Selanjutnya apa lagi? Masukkan nasi, setelah itu? Diaduk sampai bumbu merata. Ya, diaduk, nasinya diaduk sampai bumbu merata. Oke, bagus. Mari kita berikan hadiah buat mereka yang sudah menjawab tadi. Kita kasih hadiah apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Cuas. Oke, selanjutnya, apabila kalian membuat nasi goreng tanpa bumbu, itu nanti hasilnya bagaimana? Rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Tidak enak. Oke, mantap. Selanjutnya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu, nah hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dengan menggunakan prinsip algoritma. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat memahami konsep algoritma dan perintah logis dalam menyelesaikan masalah secara sederhana. Nah, kita lihat sebelum kita masuk pada algoritma, kita perhatikan dulu apa itu berpikir komputasional. Kita lihat, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, bukan sekedar tentang komputer, tetapi tentang pola berpikir. Ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Ada berapa itu? 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu? Dekomposisi. Ya, dekomposisi atau memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Yang kedua, pengenalan pola atau mengenali kesamaan dari berbagai kasus. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi penting. Dan yang keempat adalah algoritma yang akan kita pelajari nanti ini merupakan langkah penyelesaian sistematis. Seperti tadi membuat nasi goreng. Nah, Ibu bertanya ulang, ada berapa langkah atau berapa prinsip dalam berpikir komputasional? 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang
dengan menggunakan prinsip algoritma. Kita lihat contoh yang pertama. Ibu kasih contoh. Membuat kopi. Langkah-langkahnya. Yang pertama, panaskan air hingga mendidih. Langkah yang kedua, ambil cangkir, masukkan 1 sendok teh kopi bubuk. Kita masukkan kopi. Langkah yang ketiga, masukkan 2 sendok gula. Langkah yang berikut, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Langkah yang terakhir, aduk kopi hingga gula larut. Nah, dia punya output atau hasilnya adalah secangkir kopi panas yang siap diminum. Itu merupakan contoh-contoh berpikir komputasional dengan menggunakan prinsip algoritma. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memutar sebuah video dan akan kalian nonton. Oke, sudah? Sudah nonton videonya? Oke, tadi video itu tentang aktivitas sebelum berangkat ke sekolah. Jadi mempersiapkan diri sebelum ke sekolah. Nah, tadi berdasarkan video tadi, persiapan anak tadi ke sekolah itu apa saja, dia buat apa saja dulu? Makan. Dia buat apa saja dulu? Yang pertama tadi dari awal, dia buat apa dulu? Membereskan tempat tidur. Bangun pagi langsung dia bereskan tempat tidur. Setelah itu bereskan tempat tidur, apa lagi? Ya, menyikat, menggosok gigi. Ya, terus apa lagi? Setelah menggosok gigi, mandi. Setelah mandi apa lagi? Ya, menggunakan seragam sekolah. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah menggunakan seragam sekolah, mempersiapkan peralatan sekolah. Setelah itu apa lagi? Sarapan. Setelah sarapan, berangkat ke sekolah. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam algoritma. Ya, oke. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Gasli, ya silakan. Apa itu algoritma? Apa itu logis? Apa itu? Logis. Ya, Gasli bertanya apa itu logis. Kata logis itu artinya apa? Nah, orang biasa bilang berpikir secara logis, berarti masuk akal. Nah, berpikir secara logis berarti masuk akal. Dengan kata lain, sesuai dengan akal atau penalaran. Jadi orang bilang biasa berpikir logis. Logis itu masuk akal. Bisa paham Gasli? Bisa. Oke, kita kasih hadiah apa untuk Gasli? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Cuan. Oke. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, berarti sekarang giliran ibu yang bertanya. Ibu bertanya, pertanyaan ibu ada di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik yang ada di dalam ini. Nah, sebentar, kalian akan dibagi dalam 3 kelompok. Di dalam LK ini ada tugas-tugas yang kalian kerjakan. Tugas yang pertama di situ, tugas yang pertama disuruh kalian susun gambar-gambar tersebut sesuai urutan yang benar dari awal sampai akhir, sesuai dengan langkah-langkah dalam algoritma tadi. Nah, di sini lihat gambar ini.
ada tabel yang pertama, ada gambar. Nah, gambar ini masih dalam keadaan acak. Nah, nomor urutnya di sebelah. Kalian lihat gambar mana yang merupakan langkah yang pertama, kalian tulis. Kalau gambar yang pertama nomor urut berapa, kalian tulis di nomor urut 1, 2, atau 3, atau 4, langkah keberapa. Terus pada tabel instruksi singkat itu kamu mendeskripsikan atau kamu menuliskan perintah-perintah sesuai yang ada pada gambar itu. Bisa paham? Begitupun pada gambar yang kedua, tabel yang kedua, petunjuknya sama saja. Oke, sekarang dulu dalam kelompok, bentuk 3 kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, Ibu akan bagi LKPD, kalian kerja secara berkelompok, diskusi dalam kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri, diskusi. Oke, balik kursi. Tangan. Ya, lihat gambar dulu. Gambar. Nah, gambar mana yang pertama? Terus buat di nomor urutnya yang pertama, silakan baru yang instruksi. Gambar. Mana yang pertama dia berurutan. Nah, sebentar pada saat presentasi, setelah ini masing-masing kelompok presentasi, dia mempresentasikan dengan membaca urutan yang benar sesuai langkah-langkah dari yang pertama sampai yang terakhir. Langkah-langkahnya tidak acak lagi seperti gambar, presentasinya langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang sebenarnya. Silakan. Perhatikan gambar, lihat gambar. Lalu nomor urut, dia punya instruksi. Seperti tadi kalian jawab dalam cara membuat nasi goreng. Jadi cara kerja dia punya tabel, nomor urut, terus permainan. Ayo berdiskusi. Kelompok 1 duluan. Kita berikan tepuk tangan kalau untuk kelompok 1. Ibu guru dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat
ketiga, telur sudah masak. Dan langkah keempat, telur siap disajikan. Sekian dan terima kasih hasil kerja kelompok kami. Apa ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Dari tugas yang pertama maupun yang kedua ada tanggapan? Tugas yang pertama tadi ada tanggapan atau tidak? Tidak. Tidak ada? Sama? Sama. Kelompok dua ada tanggapan atau tidak? Untuk pertanyaan nomor 1 tadi tidak ada. Terus yang kedua, nomor 2 juga tidak ada. Ya. Oke, kita kasih hadiah apa untuk kelompok 1? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, selanjutnya kelompok yang berikut. Ya, kelompok Keja duluan, tangan duluan baru kelompok Keja. Kelompok yang lain perhatikan. Guru dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah cara membuat langkah-langkah membuat teh. Langkah yang pertama, masukkan 1 sendok gula ke dalam cangkir. Langkah yang kedua, menuangkan air panas. Langkah yang ketiga, masukkan teh. Langkah yang keempat, mengaduk teh. Langkah yang kelima, teh siap disajikan. Setelah itu saya akan mempresentasikan langkah-langkah menggoreng telur mata sapi. Langkah yang pertama, tuangkan minyak ke dalam wajan. Langkah yang kedua, pecahkan telur ke dalam wajan. Langkah yang ketiga, mengangkat telur dari wajan. Langkah yang keempat, telur siap disajikan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan.